Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia, poin yang pertama yaitu adanya organ reproduksi yang terdapat pada pria dan wanita. Nah, proses pembentukan gamet itu ada pada gamet jantan atau disebut dengan spermatogenesis, pada gamet betina disebut dengan oogenesis. Kemudian adanya proses reproduksi, siklus menstruasi, hormon-hormon reproduksi, gangguan pada sistem reproduksi. Itu yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi hari ini anak-anak. Kita lanjutkan. Poin yang pertama kita akan belajar tentang organ reproduksi. Organ reproduksi pada pria yang akan kita pelajari yang pertama kali. Adapun istilah pada organ reproduksi pria, yang pertama testis adalah penghasil spermatozoa pada hormon laki-laki. Skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Sedangkan epididymis itu adalah tempat pematangan sperma. Vas deferens itu adalah saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Vesicula seminalis adalah penampung spermatozoa dari testis. Kemudian F, kelenjar Cowper, yaitu penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma ke luar tubuh. Kemudian kelenjar prostat menghasilkan cairan basa untuk melindungi sperma. Penis memasukkan sel sperma, sedangkan uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh. Berikutnya kita akan belajar organ reproduksi wanita. Istilah yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ovarium. Ovarium itu adalah tempat memproduksi sel telur. Ovidak membawa sel telur dari ovarium menuju ovidak. Uterus tempat berkembangnya zigot. Vagina tempat masuk penis saat kopulasi dan saluran kelahiran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses pembentukan gamet. Untuk spermatogenesis, proses pembentukan spermatozoa terjadi di tubulus seminiferus anak-anak. Kemudian oogenesis, pembentukan ovum atau sel telur, terjadi di ovarium. Nah, ini perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Pada gambar, ini Bu Evin perbesar ya gambarnya. Di sini sudah jelas bahwasanya pada oogenesis ya, itu ada beberapa tahapan. Mulai dari oogonium, kemudian primary oosit dan secondary oosit. Nah, kita lanjutkan berikutnya, proses reproduksi. Ovarium menghasilkan sel telur. Telur dilepaskan ovarium menuju ovidak. Terjadi kopulasi, kemudian terjadi fertilisasi atau sel sperma bertemu dengan sel ovum. Telur yang dibuahi berkembang menjadi embrio dan bergerak menuju ke uterus. Kemudian embrio berkembang di dalam uterus hingga 40 minggu. Nah, perkembangannya seperti ini anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya fertilisasi, yaitu peleburan dua macam gamet
atau sperma dan ovum yang kemudian menjadi zigot, lalu individu baru dengan sifat genetik dari kedua induknya. Urutan kejadian fertilisasi. Pembuahan terjadi didahului dengan peristiwa kopulasi atau koitus. Setelah kopulasi, sperma menempuh perjalanan jauh menuju ampula atau tuba falopi. Fertilisasi itu pembuahan ya anak-anak ya. Kemudian di lain pihak, setelah ovulasi, sel telur akan masuk ke dalam tuba falopi atau ovidat. Kemudian ovum akan dikelilingi oleh banyak sperma. Hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum. Pada waktu penetrasi sperma, enzim yang terdapat dalam akrosom bekerja untuk menembus korona radiata dan zona pellucida. Sperma yang tidak kuat akan tertinggal dan mati pada korona radiata. Kemudian, kepala sperma menembus dinding sel, sedangkan ekor sperma tertinggal di luar. Terjadi persatuan inti sel telur dengan inti sel sperma. Kemudian membentuk zigot anak-anak. Nah, ini ya, pada manusia terjadi pembuahan atau fertilisasi selalu monospermi, yaitu satu ovum dibuahi oleh satu sperma. Gambarnya di samping ini, bisa kalian tampak perbesar. Nah, seperti ini anak-anak ya, di zoom. Bisa kalian lihat di PPT-nya nanti. Kemudian pembuahan terjadi di tuba falopi atau ovidat. Berikutnya bagian sperma yang membuahi adalah kepala sperma. Nah, struktur sperma. Yang pertama adanya kepala, badan, ekor ya. Nah, kemudian struktur ovum itu terdiri dari inti yang mengandung DNA, sitoplasma, dan dinding. Nah, kita belajar perkembangan embrio sekarang. Setelah beberapa minggu, embrio tumbuh dan berkembang disebut janin atau fetus. Janin melekat pada plasenta dan dihubungkan oleh tali pusar. Plasenta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai jalan pemberian sari makanan dari ibu ke janin. Kedua, sebagai jalan pembuangan sisa-sisa metabolisme dari janin ke ibu. Kemudian, sebagai jalan pemberian antibiotik dari tubuh ibu ke janin agar janin terhindar dari penyakit. Embrio yang berkembang di dalam rahim dibungkus oleh bermacam-macam selaput. Selaput pembungkus embrio terdiri dari sakus atau kantung telur, korin, amnion, kemudian allantois ya. Nah, ini adalah proses akhir kehamilan. Sehingga bayi itu lahir. Ini adalah proses persalinan. Kemudian kita berikutnya belajar siklus menstruasi. Menstruasi adalah peredaran perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai penglepasan atau desquamasi atau endometrium. Hari pertama perdarahan merupakan hari ke-1 siklus menstruasi. Nah, setelah masa reproduksi, wanita memasuki usia klimakterium yang ditandai dengan siklus tidak teratur. Selanjutnya, siklus menstruasi akan berhenti atau disebut dengan menopause karena habisnya folikel dari ovarium. Kita lanjut berikutnya belajar siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu sel sperma dan ovum tidak dibuahi, menjadi korpus atau luteum, menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Kadar hormon dalam darah turun secara mendadak. Lepasnya ovum dan endometrium meluruh. Yang kedua disebut fase praovulasi.
yaitu turunnya progesteron, menjadi hipofisis mensekresikan FSH, kemudian folikel dalam ovarium memproduksi hormon estrogen. Estrogen ini merangsang penebalan endometrium. Berikutnya fase ovulasi. Peningkatan kadar oksigen, kadar estrogen, FSH terhenti. Penurunan konsentrasi FSH menjadi hipofisis melepaskan LH. Hormon LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Ini yang disebut ovulasi, anak-anak. Yang keempat atau D adalah fase pasca ovulasi. Folikel yang ditinggalkan oosit sekunder akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum, menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron mendukung kerja estrogen dalam penebalan endometrium. Nah, gambarnya seperti pada gambar ini. Ini Bu Evin perbesar ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ini adalah gambar siklus di ovarium. Berikutnya kita belajar hormon reproduksi pada wanita. Kelenjar ada hormon. Bedanya kalau kelenjar itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pada kelenjar terdapat hipotalamus, sedangkan hormon itu terdapat gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ya. Kita lanjutkan. Ini ada hormon pada plasenta ya. Ada HCG, estrogen, progesteron. Ini fungsinya anak-anak bisa kalian pelajari nanti di PPT yang Bu Evin berikan di grup ya. Dibaca, yang penting kalian membaca atau literasi. Ini adalah hormon reproduksi pada pria. Ada testosteron, FSH, dan LH. Kemudian berikutnya kita belajar penyakit, gangguan penyakit, gejala yang muncul pada sistem reproduksi. Ada gonoro, penyakit perempuan, yaitu keluarnya nanah yang berasal dari vagina. Kalau pada laki-laki, itu keluarnya nanah dari penis atau saluran urin. Sifilis, luka pada vagina atau penis. Sedangkan herpes itu adalah luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang alat kelamin manusia. Nah, itu saja yang bisa Bu Evin sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi di grup IPA kelas masing-masing. Bu Evin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.